Sederet informasi kita sampaikan pada hari ini, mulai dari Prabowo bakal naikkan gaji PNS, siap-siap para pensiunan, kemudian tambahan penghasilan bagi gaji pensiunan di bulan Juni, serta skema fully funded dan pencairan gaji ke-13. Sederet informasi ini kita sampaikan pada hari Sabtu 17 Mei 2025 pagi hari ini. Kita masuk di informasi pertama terkait dengan kenaikan gaji. Para pensiunan harap bersabar dan para PNS harap bersabar. Prabowo bakal menaikkan gaji PNS. Begini tahapannya. Presiden Prabowo Subianto menetapkan rancangan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara atau ASN, salah satunya melalui kebijakan peningkatan gaji. Kebijakan ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2025-2029 yang telah disahkan melalui Peraturan Presiden atau Perpres nomor 12 tahun 2025. Dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa peningkatan kesejahteraan merupakan bagian dari program prioritas nasional 7 yang konsep penerapannya melalui pemberian total reward berbasis kinerja. Prabowo menganggap ASN merupakan pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, bertugas sebagai pelaksana kebijakan publik dan penyelenggara publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Dalam menjalankan tugasnya, aparatur sipil negara berhak untuk memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi isi dari Perpres 12/2025. Pelayanan publik yang baik menurut Perpres 12/2025 akan terlaksana apabila seluruh ASN, termasuk yang membidangi pelayanan dasar seperti guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dalam kondisi sejahtera. Maka untuk menyelesaikan masalah itu dalam jangka pendek, perbaikan kesejahteraan akan dilakukan pemerintah dengan menaikkan gaji aparatur sipil negara, terutama untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Dalam jangka menengah, kesejahteraan aparatur sipil negara akan diarahkan pada konsep total reward yang mengedepankan prinsip keadilan, kelayakan, dan kompetitif. Perpres 12/2025 tentang RPJMN 2025/2029 itu juga merancang upaya peningkatan kesejahteraan yang layak bagi pegawai ASN, TNI, dan Polri secara bertahap. Pertama, penyelesaian proses penyusunan rancangan peraturan pemerintah. Kedua, penataan dan konsolidasi data aparatur sipil negara. Ketiga, efisiensi belanja barang dan belanja modal. Keempat, asesmen kepegawaian melalui survei penggajian, evaluasi jabatan, penataan sistem, dan sebagainya. Sederet langkah ini diperlukan untuk melakukan dalam hal peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara. Walaupun Presiden berencana untuk menaikkan gaji di tahun 2025, kita masih menantikan gebrakannya, aturannya hingga saat ini. Jadi untuk perencanaan kenaikan gaji ini memang sudah ada, tetapi hingga saat ini pemerintah masih belum mengumumkan berapa persen kenaikan gajinya. Artinya kita harus bersabar terkait dengan kenaikan gaji ini, baik itu untuk PNS maupun pensiunan. Informasi kedua, siap-siap para pensiunan akan menerima gaji di bulan Juni dan gaji ke-13 yang akan cair di bulan Juni mendatang. Ada sederet tambahan penghasilan yang akan didapatkan oleh para pensiunan di setiap pencairan gaji dan gaji ke-13 ini, yang mana tidak hanya gaji pokok, tetapi ada juga tambahan lainnya. Kabar baik datang bagi para pensiunan. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menetapkan kebijakan resmi terkait dengan pencairan gaji bulanan di bulan Juni, serta pencairan gaji ke-13 pada tahun 2025. Terkait dengan pencairan gaji ke-13, hal itu sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pengumuman yang merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025. Kebijakan tersebut menjadi bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan para pensiunan, terutama yang masih memiliki tanggungan keluarga, biaya anak sekolah.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pencairan gaji ke-13 untuk pensiunan mulai diproses pada bulan Juni 2025, bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru untuk jenjang SD, SMP, dan SMA atau sederajat. Momentum ini sangat tepat karena kebutuhan biaya pendidikan biasanya meningkat pada awal tahun ajaran baru. Dengan demikian, gaji ke-13 diharapkan mampu meringankan beban keuangan para pensiunan. Ada tambahan penghasilan yang akan dicairkan melalui gaji ke-13 dan gaji bulanan, yaitu tidak hanya gaji pokok saja, para pensiunan juga akan mendapatkan tambahan penghasilan, yaitu berupa tunjangan keluarga, yaitu tunjangan suami istri, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Itulah sederet tambahan penghasilan yang akan didapatkan oleh para pensiunan untuk pencairan di gaji bulan Juni dan gaji ke-13, yang mana kesemuanya itu akan cair secara bersamaan. Maksudnya, gaji pokok ditambah dengan tunjangan dan tambahan penghasilan menjadi satu dan langsung akan dicairkan langsung ke rekening Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya terkait dengan perkembangan terbaru skema pensiun fully funded yang akan diberlakukan bagi para pensiunan. Fully funded sebenarnya istilah yang sering disebut di dana pensiun, berkaitan dengan pendanaan uang pensiun atau pesangon pekerja. Belakangan lagi ramai terkait dengan skema pensiun yang akan diubah dari sistem lama yaitu PSUGO menjadi fully funded. Karena dianggap skema pensiun PNS saat ini terlalu membebani negara atau APBN. Apalagi di masa-masa yang akan datang saat pensiunan PNS makin banyak, sementara uang pensiun bersumber dari APBN dan pastinya akan membebani APBN dari tahun ke tahun. Sederhananya, fully funded bisa disebut metode pendanaan atau pembiayaan uang pensiun yang dilakukan dengan cara diangsur sejak dini, baik iuran yang berasal dari pemberi kerja maupun pekerja. Melalui metode fully funded diharapkan nantinya, berapapun kewajiban membayar uang pensiun dari pemberi kerja, dananya sudah tersedia dan siap dibayarkan sebagai manfaat pensiun kepada pekerja. Sebagai contoh, bila pekerja dengan level tertentu berhak menerima manfaat pensiun pada usia tertentu sebesar 500 juta, maka semestinya pemberi kerja mulai mendanakan dalam bentuk iuran bulanan sejumlah rupiah tertentu, sehingga pada saat pekerja pensiun, uang pensiunnya sudah tersedia dan siap dibayarkan 500 juta. Bukan seperti sekarang, tidak didanakan, dan pas pekerja pensiun dicarikan dananya dari mana? Secara internal, yaitu dari APBN. Nah, jadi konsepnya seperti itu ya. Kalau misalnya kita pensiunnya nanti dapat uang 1 miliar, artinya semenjak kita bertugas kita sudah mulai menyisihkan uang yang mana totalnya nanti ketika kita memasuki masa pensiun itu jumlahnya adalah 1 miliar. Jadi 1 miliar itu dibagi selama kita masih aktif bekerja, itu dibagi berapa kira-kira iuran per bulan yang harus disiapkan, sehingga nanti ketika kita masuk ke masa pensiun, uangnya bisa mencapai 1 miliar. Nah, itu yang perlu dilakukan dengan skema fully funded ini. Sementara kalau skema sekarang kan ketika uang udah pensiun, nah itu yang menggunakan membayarkan adalah APBN. Nah, itu yang beratnya. Dan kapan mulai diberlakukan? Untuk skema fully funded ini, hingga saat ini pemerintah masih belum menerbitkan aturannya. Dan kapan mulai diberlakukan ini, kita masih menunggu juga, bersabar, sampai pemerintah telah menerbitkan rancangan peraturannya. Sehingga kita bisa tahu kapan mulai diberlakukan fully funded ini, dan untuk siapa saja.